Hai sobat, semoga semua dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Seperti biasa, kita akan berbicara atau mengulas seputar merpati. Sebelum kita ulas, jangan lupa sobat siapkan secangkir kopinya, jangan lupa juga nyalakan rokoknya, jangan menunggu lama. Mari kita simak. Bagi saya, karakteristik penting. Stephen secara sadar menyimpan ini untuk yang terakhir. Dan justru karena tubuh yang harmonis, tegap, dan seimbang saja belum membuat merpati menjadi penerbang yang baik. Namun bila kekurangannya, hal itu sedikit banyak menghalangi berkembangnya kualitas secara umum. Kita membutuhkan merpati dengan tubuh kekar tanpa berat badan. Saat kita memegangnya di tangan, sebenarnya kita tidak merasakan apapun kecuali bulu dan kekuatan, tidak ada berat badan. Pada merpati jenis ini, kita hanya mendengar gemerisik sayap yang menyenangkan ketika mereka terbang dari tanah ke genteng atap rumah penangkarannya. Tetapi tidak pernah mendengar kepakan sayap yang keras yang berarti terlalu banyak usaha untuk bangkit. Orleans Lady menang pada tahun 1989 dengan unggul 10 menit atas hadiah pertama National Orleans di bagian utama untuk Von Bros di Nick TV Holland. Ibunya adalah putri langsung dari pasangan ajaib Het Boerke dan The 150 Dweef. Ayahnya adalah Mlemans murni dan es nasional keseluruhan Belanda ke-6 tahun 1986. Orleans Lady diproduksi seperti nenek moyangnya yang menjadi pemenang dari generasi ke generasi. Tentu saja merpati yang bobot tubuhnya terlalu berat akan lebih cepat lelah karena harus terus-menerus membawa pemberat tersebut dan dengan konsumsi energi yang tinggi. Merpati ini mungkin berharga dalam pelatihan pendek atau pelatihan dengan angin ekor. Mereka juga sering disebutkan dalam daftar hasil lomba maraton yang dibuka selama beberapa hari. Namun pada perlombaan yang membutuhkan perjuangan keras untuk mendapatkan hadiah, di mana pasukan cadangan terakhir harus dipanggil. Tentu saja mereka sangat dirugikan dibandingkan lawan mereka yang tidak perlu membawa beban. Pada saat inilah keseimbangan dalam tubuh menunjukkan nilainya dan harus diapresiasi. Sayap merpati adalah sumber perang kertas yang mengerikan antara peternak dan pemain di lapangan. Hal ini disebabkan pertama-tama karena seorang penulis Belgia yang luar biasa, Charles van der Selden, mengembangkan dan menerbitkan gagasannya tentang bentuk sayap terbaik. Intinya adalah seseorang hanya dapat memisahkan merpati terbaik dan merpati terburuk berdasarkan fitur ini. Namun hal ini membawa ketenaran ganda dalam sejarah olahraga merpati ke van der Selden. Sangat jelas bahwa gagasannya tentang bentuk sayap adalah yang terkini dan bagus. Satu-satunya kesalahan yang dia buat adalah, dalam jangka panjang, sobat tidak bisa memilih merpati terbaik hanya berdasarkan bentuk sayapnya saja. Sebab, bentuk sayap hanya sekedar sarana, namun sama sekali tidak mencakup esensi kapasitas saat event. Ketika Stephen menulis proposal perbaikan standar internasional beberapa tahun yang lalu, Stephen merumuskan pokok bahasannya sebagai berikut: Yearlings Blue Lady dihasilkan dari The Goede Jarling dan The 776 Dweef. Perkawinan ini untuk memusatkan garis keturunan emas The 08 Dweef. Dengan 5 ayam berbeda dia menghasilkan pemenang. Putra terbaiknya memenangkan Etampes nasional pertama pada tahun 1996. Kakak laki-lakinya adalah The Bonte Jarling yang juga seorang peternak super. Ayam yang menghasilkan es yang 98 nasional kedua untuk Tuan Willem de Bruin dari Riewick adalah putri kandungnya. Peran sayap dengan kapasitas kinerja merpati kurang lebih sama dengan manusia yang memegang sekop di tangannya.
Seorang penggali parit dengan skop yang sama akan mampu memindahkan tanah 3 kali lebih banyak dalam 2 jam dibandingkan misalnya tanpa alat. Begitu juga dengan sayap. Ada skop yang lebih baik dan lebih lemah, tapi intinya selalu sama, tergantung siapa skopnya. Tadi sudah kita bahas bahwa menurut Stephen kapasitas kinerja dibentuk oleh kecerdasan dan Mordan. Vitalitas, keseimbangan tubuh, kualitas otot, bulu atau bentuk sayap memang meningkatkan atau mengurangi kinerja sampai batas tertentu. Bentuk sayap yang paling mampu meningkatkan kapasitas kinerja, terutama kecepatan, sama sekali bukan bentuk sayap lebar yang kuno, lawas, melainkan tipe sayap yang lebih panjang dan lebih kecil. Merpati seperti itu biasanya terbuka di bagian belakang dan peniti celananya lebih pendek. Ketika seseorang menunjukkan kepada kita beberapa merpati yang bagus untuk tujuan memilih yang tercepat, Stephen biasanya melihatnya dari atas. Dan Stephen menunjuk ke merpati yang punggungnya terbuka sepenuhnya. Dan Stephen jarang salah. Sejauh ini seciar, ada sesuatu di dalamnya tetapi tidak semuanya. Kita menggarisbawahi kata "baik" dalam pernyataan ini. Itulah inti permasalahannya. Dalam hal membuat daftar merpati yang baik menurut peringkatnya, ada sesuatu di dalamnya. Namun seekor merpati, misalnya yang ototnya kaku dan jelek, tidak akan pernah menjadi juara karena sayapnya yang ideal. Pada saat yang sama kita bertemu banyak player bagus dengan permukaan sayap kecil atau pendek. Van der Zelden melenceng ketika dia diberikan seekor merpati jantan untuk dievaluasi. Ia melihat merpati itu mempunyai sayap yang sangat pendek. Atas dasar ini dia mendasarkan penilaiannya. Pembantaian. Seseorang kemudian memberitahunya bahwa merpati ini adalah penerbang terbaik Belgia pada tahun itu. Itu adalah De Jongestier dari Andre van Bruin. Kita masih bisa memberikan lebih banyak contoh seperti itu. Kebanyakan Delbar juga memiliki sayap pendek. Stephen yakin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penggunaan produktif berbagai bentuk sayap berkaitan erat dengan kondisi cuaca. Sayap skop besar memiliki keunggulan pada balapan dengan tailwind, kecepatan 1500 mpm, karena angin dengan mudah menggerakkan sayap tersebut ke depan. Sayap yang modern dan cepat bukanlah keuntungan langsung jika ada angin kencang karena bulu luar bulu ayam yang besar tertiup angin dan seringkali terlalu jauh sehingga akhirnya merpati tidak dapat terbang. Sayap pendek lebih baik dengan angin seperti itu karena bulu duri besar terakhir lebih pendek sehingga lebih stabil. Dari sini kita menyimpulkan bahwa dalam menilai kapasitas berdasarkan bentuk sayap, kita harus berhati-hati dan memilih berdasarkan hal ini adalah salah. Selanjutnya, mari kita lihat teori Van der Zelden yang pasti benar. Panjang bagian bawah lengan sampai lubang lengan maksimal 6 cm dan tebal. Lengan yang tipis dan lebih panjang memiliki daya tahan yang lebih kecil. Peniti celana harus memiliki panjang maksimal 11-11,5 cm pada merpati, dengan merpati jantan hingga 12 cm. Sayap belakang dengan peniti celana panjang yang membuat sayap terlihat lebar menjadi ciri merpati lambat. Perhatian yang cermat harus diberikan pada keempat bulu-bulu ayam bagian luar mengenai panjang dan bentuknya. Penomoran bulu biasanya sesuai dengan urutan rontoknya. Oleh karena itu, dalam urutan ini, yang pertama selalu berada di bagian dalam sehingga dijumlahkan hingga ke tepi luar sayap. Van der Zelden menetapkan bahwa panjangnya antara 12 sampai 15 cm. Menurut pendapatnya, bulu luarnya harus sepanjang mungkin. Bentuknya harus menyerupai pisau roti yang diasah dengan baik, tidak terlalu lebar sehingga merpati dapat menyesuaikan diri dengan fluktuasi udara untuk memanfaatkan kemungkinan aliran udara dengan lebih baik.
Bagian luar yang berkumpul harus berventilasi, artinya ketika kita membuka sayap, bulu tidak boleh memperlihatkan massa yang tertutup seluruhnya. Tetapi memberi kesan bahwa kacang polong bisa jatuh di area tepi luar. Van der Zelden selalu mengkhawatirkan bentuk bulunya. Dia menyebutkan 4 variasi. 1. Yang ke-8 lebih pendek. Yang ke-9 lebih panjang. Yang ke-10 terpanjang. Dia menganggap ini sebagai sayap yang buruk. 2. Yang ke-8 lebih pendek. Yang ke-9 adalah yang terpanjang dan yang ke-10 agak lebih pendek. Merpati ini kualitasnya rata-rata. Kami menemukan banyak limbah di antara mereka dan mereka tidak memiliki nilai untuk berkembang biak. Tidak ada yang percaya ini. 3. Yang ke-7 jauh lebih pendek, tetapi yang ke-8, ke-9 dan ke-10 sama panjangnya. Menurut Van der Zelden, ada banyak pemenang hadiah pertama di antara mereka dan ada yang bisa berkembang biak di antara mereka 4. Bulu ke-7 sama panjangnya dengan bulu ke-8, ke-9, dan ke-10. Oleh karena itu, 4 bulu terakhir memiliki panjang yang kurang lebih sama. Ada perbedaan panjang yang signifikan antara yang ke-6 dan ke-7. Ia menganggapnya sebagai favorit super untuk berkembang biak dan juga untuk player. Tidak diragukan lagi, tatanan di atas dari sudut pandang aerodinamis sudah bagus. Namun jangan lupa bahwa kemampuan seekor merpati tidak dibentuk oleh bentuk sayapnya, melainkan hanya sekedar bantuan atau cacat. Itu sebabnya kombinasi bentuk sayap sama dengan nilai perkembangbiakan tidak masuk akal. Namun terlepas dari itu, kita bisa menerima positif pendapat Van der Zelden tentang bentuk atau bentuk sayap yang menguntungkan. Saya ingin menambahkan bahwa ada baiknya meninjau kualitas bulu. Pertama, kita dapat melihat dari duri bulunya apakah elastis, kuat dan lentur, atau rapuh, kering dan lemah. Bagaimanapun, ujung bulu juga harus dibulatkan dengan 4 ujung terakhir. Bukannya berbentuk runcing. Pada bagian duri bulu sering kita jumpai retakan-retakan kecil. Semakin banyak kita menemukannya, semakin kita yakin bahwa dalam satu dan lain hal, merpati itu mempunyai beban yang sangat berat selama perkembangan bulu-bulu ini. Bisa jadi itu karena penyakit, atau balapan yang berat, penjelajahan panjang tentang alasan lain. Jika hal ini diperhatikan pada seekor merpati yang tidak mempunyai alasan, hampir dapat dipastikan bahwa spesimen tersebut mempunyai konstruksi yang lemah. Kita mempunyai merpati generasi yang, karena perkembangannya yang tidak memadai, mengalami retakan pada saat ganti kulit pertama atau bulu ekor dengan tanda air. Alasan kualitas bulu yang buruk ini adalah kelalaian indukannya. Namun setelah disapih, mereka berkembang secara normal, kehilangan bulunya karena tanda air, dan kemudian kualitas warisannya berkembang. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.